Looping atau iteration adalah salah satu konstruk basic dalam coding. Dan komputer sangat jago dalam melakukan hal yang sama berulang-ulang. Sebagai contoh, misalnya kita ingin ngeprint angka 1 sampai 10. Kalau kita lakukan manual, tentunya melelahkan. Tapi dengan adanya looping, kita bisa melakukan itu dengan sangat simpel. Kita mulai dari looping yang paling simpel, yaitu while loop. Katakan kita ingin ngeprint angka 1 sampai 10. Yang bisa kita lakukan dengan while loop, saya tulis dulu, nanti saya jelaskan. I sama dengan 1, kurang dari sama dengan 10. Jangan lupa di sini pakai let ya. Jadi untuk mendeklarasikan variabel, pastikan gunakan let. Dan di sini saya akhiri. Dan hasilnya 1 sampai 10. Nah, gimana cara program ini bekerja? Sebenarnya paling gampang membayangkan dengan sebuah tabel. Ini saya copy. Bikin di sini. Code-nya seperti ini ya. Kita bayangkan nilai I. I, dan ini adalah output. Pertama, I-nya di set 1 kan? 1. Kemudian masuk ke while loop. Di sini akan dicek. Jadi bagian dalam while loop ini hanya akan dieksekusi jika kondisi di sini adalah true, adalah benar. Sekarang kita cek apakah I 1 kurang dari sama dengan 10. Betul ya? Berarti akan masuk ke sini. Kemudian akan ngeprint angka I, angka 1. Kemudian I++. I-nya naik jadi 2. Plus itu mengubah nilainya naik 1. Kalau minus berkurang 1. Jadi sekarang I2. Nah, karena ini while loop, tadi kan tanda kurung tutup ini sama kurung buka. Jadi dia akan naik lagi ke atas. Akan melakukan pengecekan lagi. Apakah I kurang dari sama dengan 10? 2, betul. Berarti akan masuk ke sini. Di print angka 2. Berarti outputnya sekarang 1 dan 2. Masuk lagi ke sini, plus jadi 3. 3 masih kurang dari sama dengan 10, maka di print 3. Jadi sekarang 1, 2, ada 3. Begitu seterusnya sampai I sama dengan 10. Jadi I++, I sama dengan 10 sekarang. Di sini masih betul, kurang dari sama dengan 10. Maka di print angka 10. Jadi outputnya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Kemudian 10 plus 11. Nah, ke sini ya. 11 kurang dari sama dengan 10? Tidak. Karena sudah tidak betul, maka akan keluar dari while loop dan lanjut ke bawah sini. Akan ngeprint finish. Jadi outputnya 1, 2, 3, sampai 10. Kemudian ada finish di akhir. Ini ketika 11. Jadi dengan membentuk tabel, bisa coba-coba di kertas gitu ya, coba ditulis I-nya berapa, outputnya apa. Itu akan mempermudah kita membayangkan looping. Ini looping sederhana. Sekarang kita coba looping yang tipe kedua, yaitu for loop. For loop itu esensinya mirip dengan while loop, cuma penulisannya lebih ringkas. Jadi, kalau yang atas dibentuk menjadi for loop, bentuknya akan seperti ini. Jadi ini akan dipindah ke sini. Terus ada titik koma. Ini itu sama persis dengan yang ada di sini. Dan plus ini itu sama dengan di sini. Ini di antara console log sama plus bisa jadi ada code lain gitu ya. Bisa ada code lain di sini. Nah, cara bacanya gimana? Bagian ini, bagian sebelum titik koma pertama ini hanya akan dieksekusi 1 kali aja. Ketika pertama kali masuk ke looping. Kemudian yang ini, itu akan dieksekusi selalu sebelum masuk ke dalam sini. Jika ini benar, maka masuk. Jika tidak, maka akan keluar ke sini. Akan keluar dari loopnya. I++ ini akan dieksekusi terakhir kali sebelum lanjut ke loop berikutnya. Jadi ibaratnya kayak di sini ada banyak, terus ada I++ di sini. Mirip persis kayak ini ya. Jadi hanya dieksekusi di sebelum kurung tutup terakhir, sebelum looping lanjut ke berikutnya. Jadi ini cara bacanya. Pertama I di set 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Betul. Jika betul masuk ke sini. Kemudian udah selesai. Kemudian eksekusi ini. I++. Jadi 2. Masuk ke looping berikutnya. Jadi looping pertama udah selesai.
Masuk ke looping berikutnya. 2 kurang dari sama dengan 10, betul. Masuk ke sini. Lakukan banyak hal di situ. Kemudian I++ menjadi 3. Begitu seterusnya sampai I sama dengan 10. Ketika I 10, di print angka 10, I++ jadi 11. Kemudian ke atas lagi, cek lagi 11 kurang dari sama dengan 10. Tidak, maka akan keluar. Jadi, dua hal ini sama. Ini perlu sangat dipahami ya. Kalau kita lihat outputnya, sama ya. Ke print 2 kali, 1 sampai 10. Apa aplikasi dari looping? Banyak banget. Pasti akan mengalami looping nanti. Misalnya nanti ketika sudah belajar HTML plus JavaScript, kita ingin membentuk tabel ukurannya 5 kali 5 gitu. Bisa aja kita pakai tabel, row-nya berapa TD, TD gitu kan. Tapi kalau kita ingin bikin yang besar, tentunya akan lebih simpel kalau bisa diotomatisasi dengan looping. Kita mulai dari yang simpel dulu. Katakan kita ingin menjumlahkan angka. 1 tambah 2 tambah 3, dan seterusnya sampai tambah 10. Gimana caranya? Pertama, kita perlu membuat variabel outputnya dulu. Sum. Kemudian kita looping. Jadi looping dari I sama dengan 1. Kita ingin mulai dari 1 kan? Kemudian kita ingin looping sampai kapan? Oh, sampai 10. Berarti kurang dari sama dengan 10. Jangan lupa I++ ya. I++ ini sangat penting. Kalau kita salah nih, atau kita lupa ini, atau ini salah jadi I min gitu, loopingnya akan selamanya terjadi ya. Karena nggak akan mungkin I-nya sampai 10 kan. Jadi ini hati-hati, harus tepat. Plus ini bisa macam-macam ya. Bisa juga plus sama dengan 2 gitu. Plus sama dengan 2 itu artinya naik 2 level. Kalau yang atas itu, kalau dieksekusi, outputnya adalah bilangan ganjil. Ini 1, 3, 5, 7, 9. Karena naiknya 2 kali ya. 1 terus jadi 3 sampai dia 11. Ketika 11 sudah nggak betul, maka akan keluar. Gimana kalau bilangan genap? Tinggal diganti mulainya dari 0. Naiknya tetap 2, 0, 2, 4, 6, sampai 10. Itu looping. Kembali ke tadi ya, sum ya. Sebenarnya sama dengan yang tadi. Kalau tadi kita cuma ngeprint 1 sampai 10, kita ingin menjumlahkan. Maka kita perlu ada variabel lain. Kita kasih nama sum, di mana sum ini plus sama dengan I. Jadi tiap kali looping, sum-nya itu ditambah dengan bilangan I itu. Ditambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 10. Kalau kita print, outputnya betul 55. Ini basic looping ya. Dua lagi contoh. Pertama, faktorial. Faktorial itu adalah ini. 10 faktorial adalah 10 kali 9 kali 8, dan seterusnya sampai kali 1. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Jadi kurangin terus, dikalikan terus sama bilangan sebelumnya sampai bilangan 1. Sama aja dengan atas. Kalau atas ditambahkan, kalau ini dikalikan. Faktorialnya 1 dulu. Ini sama, loopingnya sama persis dengan di atas. Tapi ini kita kalikan, bukan ditambahkan. Udah, kita print. Outputnya adalah segini. Betul, 10 faktorial. Perhatikan di sini, ini penting. Angkanya 1, ini kan beda ya. Tadi ini 0, ini 1. Kalau ini 0, apa yang terjadi? Outputnya akan sama dengan 0. Karena kan 0 dikali berapapun akan 0 ya. Jadi ya harus hati-hati itu. Ini namanya initial value ya. Satu lagi, bilangan prima. Kita ingin mengecek apakah n itu sama dengan prima. Misalnya 9. Apakah 9 bilangan prima? Bukan. Definisi bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi hanya oleh angka 1 dan dirinya sendiri ya. Atau bisa diartikan juga tidak bisa dibagi oleh bilangan lain selain 1 dan dirinya sendiri. Jadi 9 itu 11 itu prima. Kenapa? Karena 11
cuma bisa dibagi oleh 1 dan 11. Dibagi 2 nggak bisa, 3, 4, sampai 10 nggak bisa. Jadi dibagi 2 sampai 10 tidak bisa. 9 itu bukan prima. Karena bisa dibagi dari 2 sampai 8, ada yang bisa membagi 9 dengan pas, yaitu angka 3. Nah, gimana cara ngecek prima? Pertama perlu ada variabel ya. Kita cek is prime sama dengan true. Jadi asumsinya semua bilangan prima dulu deh gitu ya. Nah, kemudian kita looping aja. Bilangan prima adalah tidak bisa dibagi oleh bilangan lain selain 1 dan dirinya sendiri. Berarti kita looping aja dari 2 sampai, kalau 9 tadi dari 2 sampai 8 kan. Jadi 2 sampai n-1. Terus kita cek apakah bilangan n itu bisa dibagi oleh bilangan 2 sampai n-1 apa enggak. Contoh kalau n-nya 9, kita akan ngecek dari 2 sampai n-1 sampai 8. Bisa dibagi nggak? Ada yang bisa membagi itu nggak? Gitu. Kita cek apakah n modulo i sama dengan 0. Modulo itu sisa pembagian ya. Ini bacanya modulo. Jadi 5 modulo 2 itu berapa? 1. Karena 5 dibagi 2, masih ada sisa 1 nih. 5 modulo 3, 5 apel dibagi 3 orang, masing-masing dapat 1-1 kan? Tapi ada sisa 2 apel, nggak bisa dibagi. Nah, sisa pembagian itu yang disebut modulo. Nah, ini kita juga ngecek apakah n tadi, 9, bisa dibagi oleh angka 2 apa enggak. Kalau sama dengan 0 modulonya, berarti tidak ada sisa pembagian ya. Berarti pasti akan habis dibagi. Contoh, 6 modulo 2, 0. Karena ya habis, masing-masing dapat 3 ya. 6 modulo 3 juga 0. Habis dibagi. Nah, ini kita cek. Kalau modulonya sama dengan 0, berarti bukan prime dong. Karena dia tidak memenuhi kaidah ini. Udah gitu aja. Jadi kita tinggal print aja. Apakah dia prime atau bukan. 9 sama is prime. Kita cek outputnya. 9 itu bukan prime. Kita ganti. Jadi 10. 10 bukan prime juga. Karena bisa dibagi oleh 2. Bisa dibagi 5 juga gitu. Jadi ketika i-nya sama dengan 2, modulonya 0, is prime-nya false gitu. Tapi kalau ini nggak ada yang masuk ke if ini, jadi tidak ada bilangan antara 2 sampai n-1 yang bisa membagi habis bilangan n itu, bilangan 10 itu, maka dia pasti akan nggak akan pernah masuk ke sini, sehingga prime-nya masih true. Coba bilangan lain, 11. Harusnya prime-nya sama dengan true. Betul ya? Kok 1? Save. Di refresh. Oke, 11 sama dengan true. Hati-hati ada pengecualian ya, yaitu bilangan 1. 1 bukan bilangan prima ya. Ini kalau dijadikan 1, ini masih salah. 1 harusnya bukan bilangan prima. Ya, tapi ya itu tinggal dibikin if condition aja. Oke, itu materi basic looping ya. Silakan dicoba-coba. Di berikutnya kita akan belajar looping yang di dalamnya ada looping lagi. Tapi sebelum situ pastikan sudah familiar dulu dengan looping yang 1 dimensi.